Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Man dalladzi yuqridullaha qardon hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un al-ayat. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal kita, baik yang sedang dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan. Dan mudah-mudahan pula amal baik yang sekarang kita lakukan ini mampu dijadikan bekal sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa yang doanya adalah ya Rob, semoga Allah melipat gandakan untuk umatku. Inilah doa Rasul. Ya Rob, semoga Allah melipat gandakan untuk umatku. Mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Dan untuk siapa doa ini ditujukan? Tentu kalau kita melihat arti dari doa itu, ada di sini lafaz untuk umatku, yang berarti untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bagaimana? Yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka para sahabat yang menginfakkan hartanya di jalan Allah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didoakan, ya Rob, semoga Allah melipat gandakan untuk umatku. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat di masa Nabi, ada salah seorang sahabat yang menginfakkan kebunnya yang berisi 600 pohon kurma yang bagus, dipinjamkan untuk Allah, diinfakkan di jalan Allah oleh sahabat itu. Dan begitu pula para sahabat yang lainnya. Mereka menginfakkan harta di jalan Allah untuk kepentingan dan kemajuan
dakwah Islam pada waktu itu, termasuk mengadakan fasilitas dakwah yang dibutuhkan pada waktu itu. Maka para sahabat menginfakkan hartanya. Hartanya dipinjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di dalam istilah Al-Quran itu dipinjamkan. Nah, maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ya Rabb, semoga Allah melipat gandakan untuk umatku. Nah, ini menandakan dan menunjukkan bahwa ketika ada hamba-hamba Allah yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka kita doakan sebagaimana Rasul mendoakan sahabat yang menginfakkan hartanya pada waktu itu. Doakan. Rasul saja meminta supaya dilipat gandakan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, maka ketika Rasulullah SAW memanjatkan doa seperti itu, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 245 dan juga surat Al-Baqarah ayat 261. Ini sebagai jawaban dari Allah atas doa Rasulullah SAW, sekaligus memberitahukan kabar gembira, memberitahukan berita gembira kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan tanpa batas. Maka Allah menurunkan ayat yang berbunyi, man dalladzi yuqridullaha qardon hasan. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, man dalladzi yuqridullah, siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, qardon hasanah, yaitu pinjaman yang baik. Nah, di dalam salah satu tafsir dijelaskan bahwa qardon hasanah itu menurut Umar radhiyallahu anhu dan juga para generasi salaf pada waktu itu, maksudnya adalah infak di jalan Allah. Itu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu yang dimaksud dengan qardon hasanah. Siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik? Itu qardon hasan, berupa harta yang diinfakkan untuk kepentingan di jalan Allah. Maka orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah berdasarkan ayat ini sekaligus sebagai jawaban atas doa Rasulullah SAW, fayudhaifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan baginya. Bagi siapa? Bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Fayudhaifahu lahu. Allah akan melipat gandakan baginya. Seberapa? Ad'afan katsira. Dengan lipat ganda yang sangat banyak. Dia akan dilipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Entah itu untuk kepentingan pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan Islam atau pesantren, membantu orang-orang yang fakir, yang miskin, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu masuk kepada sabilillah, di jalan
Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala fayudhaifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan melipat gandakan untuknya dengan kelipatan yang sangat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Dan Allah menyempitkan dan meluaskan rizki kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nah, maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan, melapangkan rezekinya, meluaskan rezekinya, memberkahkan rezekinya atas orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan menyempitkan rezekinya kepada orang-orang yang membakhilkan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada para hadirin wal hadirat sekalian, sedikit ataupun banyak, mari kita sama-sama berusaha untuk senantiasa menyisihkan sebagian harta kita digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun bahwa harta kita itu sedikit ataupun banyak, ada sebagian yang bukan menjadi haknya untuk kita makan, tetapi menjadi hak-hak orang lain. Dan juga untuk kepentingan Islam dan juga umat Islam. Maka oleh karena itu, kalau kita memiliki harta, jangan suka membakhilkan harta. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan. Allah Subhanahu wa taala itu meluaskan, memberkahkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudian sebagiannya kita infakkan untuk kepentingan di jalan Allah. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah dengan diturunkannya ayat ini, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah akan melipat gandakan dengan kelipatan tanpa batas. Itu dengan ad'afan katsira. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu di dalam surat As-Saff juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adulukum, maukah aku tunjukkan kepada kamu, ala tijaratin, tentang perniagaan, tungzikum, yang akan membebaskan kamu, min azabin alim, dari azab yang sangat pedih. Apa itu? Yang pertama adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah wa rasulihi, dan juga beriman kepada Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan juga dengan dirimu. In kuntum zalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Nah, maka kalimat ini menunjukkan bahwa belum banyak orang yang mengetahui tentang manfaat menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjelaskan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwanya, menginfakkan harta di jalan Allah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu adalah lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Maka oleh karena itu, ketika kita memiliki harta sedikit ataupun banyak, hendaknya sebagian sisihkan untuk kepentingan di jalan Allah. Mengapa? Sebab banyak sekali harta-harta wakaf yang
berupa tanah itu belum produktif dan belum bisa diambil manfaatnya. Mengapa? Karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh umat Islam untuk mengembangkan harta wakaf berupa tanah dan juga yang lain. Nah, apabila orang-orang kaya menyadari tentang kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin meminjamkan hartanya kepada Allah dengan cara menginfakannya, maka harta-harta wakaf tidak akan terbengkalai. Pendidikan-pendidikan Islam juga tidak akan gulung tikar. Sarana-sarana ibadah juga akan tertata rapi dengan berbagai fasilitasnya. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan juga yatim akan terbantu dengan adanya zakat, infak, dan juga sedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak kepada seluruh umat Islam, mari kita sama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa untuk memajukan Islam dan juga umat Islam. Jadi jangan kita bakhilkan ketika kita memiliki harta. Semoga dengan diinfakkan di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan berkah. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan dengan kelipatan yang tidak ada batasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangannya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.